Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika Tuhan terlambat, bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita membicarakan peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Pak Paul. Dan kini kita akan coba mendalami konteksnya dengan kehidupan kita pada masa kini tentang pergumulan yang ada di dalam diri Marta dan Maria terutama, Pak Paul. Kerap kali di dalam pergumulan ini kita tidak bisa tahu, tidak bisa memilah-milah sebenarnya pergumulan ini apa, sehingga campur aduk ini suatu pergumulan yang seolah-olah tak terselesaikan gitu, Pak Paul. Nah, mungkin Pak Paul bisa membantu di dalam perbincangan ini. Sebenarnya pergumulan-pergumulan apa yang terjadi ketika seseorang itu menantikan pertolongan Tuhan, tetapi ternyata pertolongan itu tidak kunjung datang atau datangnya tidak tepat seperti apa yang kita perkirakan atau harapkan, Pak Paul. Jadi ya, kita ini memang masih dalam topik yang sama ya gitu, yaitu membicarakan tentang Yohanes pasal 11 tentang kematian Lazarus dan juga kebangkitannya. Nah, kita tahu bahwa Maria dan Marta memanggil Tuhan, kemudian Tuhan datangnya terlambat sampai 4 hari, sampai-sampai Lazarus sudah meninggal dunia. Nah, tadi Pak Gunawan sudah singgung hal yang sangat baik, yaitu kalau kita ini nih diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang berat dan meminta pertolongan Tuhan, sedangkan pertolongan itu tidak datang tepat waktu, nah pada umumnya kita akan mengalami sebuah pergumulan yang berat. Nah, sebetulnya pergumulan tersebut adalah pergumulan tentang mengerti karakter Tuhan, kedua cara kerja Tuhan, dan yang ketiga rencana Tuhan. Jadi sekilas tampaknya mudah untuk kita memahami ketiga hal ini, namun tidak demikian. Kita mudah memahaminya kalau kita sedang nggak dalam masalah yang berat. Tapi waktu kita menghadapi masalah yang berat, untuk bisa mengerti karakter Tuhan, cara kerja Tuhan, dan rencana Tuhan, saya kira itulah yang sulit ya. Jadi ini yang kita mau soroti pada kesempatan ini. Ya, di situ terbukti bahwa kadang-kadang yang kita mengerti itu hanya sampai di pengertian kita secara akal gitu, Pak. Tetapi untuk penghayatannya, ini yang butuh waktu, proses yang panjang sekali, bahkan membutuhkan pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita benar-benar mengerti apa sebenarnya pergumulan kita ini gitu, Pak. Betul sekali. Jadi memang sewaktu kita sedang mengalami suatu persoalan dalam hidup, kita mesti membingkainya dengan tepat ya. Nah, bingkai yang tepat adalah bingkai sebetulnya Tuhan sedang ya berbuat sesuatu kepada kita, dan lewat peristiwa ini kita akan mengenal karakternya dengan lebih dekat lagi, akan mengenal cara kerjanya juga dengan lebih tepat lagi, dan yang ketiga kita akan mengenal rencananya dengan lebih pasti lagi. Ya, kalau kita membahasnya satu demi satu bagaimana, Bapak? Baik, Pak Gunawan. Yang pertama, coba kita sekarang perhatikan pergumulan memahami karakter Tuhan ya. Kita kan tahu bahwa Tuhan adalah pengasih dan bahwa Ia mengasihi kita. Namun, bagaimanakah mungkin Ia tega membiarkan sesuatu yang buruk menimpa kita bila Ia mengasihi kita? Nah, atau mungkin kita juga harus bergumul memahami karakter Tuhan yang lain, yaitu bahwa Ia adil. Namun bukankah seringkali kita mesti menyaksikan ketidakadilan dalam dunia ini? Nah, jika demikian, bagaimanakah kita dapat melihat bahwa Ia adil? Berikut, kita pun mafhum bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Masalahnya adalah mengapakah Ia tidak selalu menunjukkan kuasanya secara nyata? Mengapakah Ia tidak mencegah yang buruk menimpa kita bila Ia berkuasa penuh? Nah, semua ini adalah bagian dari pergumulan
mengenal karakter Tuhan dan memang ya tidak mudah Pak Gunawan. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap karakter Tuhan yang bersinggungan dengan kehidupan kita itu selalu menimbulkan pergumulan, Pak Paul. Bukan hanya ketiga karakter yang Pak Paul sebutkan, tetapi saya pastikan itu hampir semua. Betul. Karakter Tuhan itu membingungkan kita gitu. Karena kita Betul. ini adalah makhluk dan Dia adalah Khalik yang menciptakan kita. Betul, dan terutama kalau kita tuh yang pas terkena oleh persoalan tersebut. Kalau orang lain yang terkena, kita lebih gampang ya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya bahwa Tuhan mengasihi kamu meskipun ini yang terjadi pada dirimu, atau kamu jangan khawatir, Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita yang sedang mengalaminya seperti dalam kasus Marta dan Maria, kakak mereka sedang sekarat hampir meninggal dunia, kok Tuhan nggak datang, kok Tuhan akhirnya membiarkan sampai kakaknya meninggal dunia, nggak bisa enggak, mereka akan nantinya ya bertanya-tanya, kalau Tuhan mengasihi, kenapa kok Dia nggak datang? Kenapa? Jadi dengan kata lain, waktu kitanya yang memang terkena langsung oleh persoalan itu, seolah-olah tuh kita harus memulai sebuah pergumulan yang baru lagi, yang segar lagi, untuk kembali mengerti bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih ya, bahwa Dia adalah Allah yang adil dan kudus, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, begitu kompleks karakter Tuhan ini sehingga kita itu ya mustahil untuk bisa memahaminya kecuali Tuhan itu sendiri yang membukakan dirinya bahwa Dia itu sesuai dengan karakter yang kita kenal gitu Bapak. Betul Pak Gunawan, itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Allah dalam tubuh manusia menderita, disalibkan dan akhirnya mati. Nah, itu sebetulnya sekaligus menyingkapkan akan hal-hal yang kalau enggak Dia lakukan, kita enggak akan mungkin bisa mengerti ya. Jadi kayu salib atau kematian yang memperlihatkan nomor satu adalah Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Sebab Dia datang ke dunia dan Dia mati untuk kita kok. Dia mengasihi kita. Dan Dia adalah Allah yang adil sehingga dosa mesti dibayar ya dengan nyawanya sendiri. Jadi kayu salib itu memperlihatkan kekudusan Allah, keadilan Allah, bahwa hukuman dosa mesti dibayar, dan dibayarnya lewat kematian, lewat darah. Ya, dan yang ketiga adalah Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, sebab semua terjadi di dalam kehendaknya yang sempurna. Maka waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia berkata kepada Pilatus, kalau memang ini bukan Tuhan yang memang menyerahkan kuasa ini kepadamu, ini nggak akan terjadi. Saya nggak akan ditangkap dan saya nggak akan disalibkan. Tapi dalam rencana Allah yang sempurna, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, memang Dia sudah menetapkan bahwa putranya Yesus harus mati saat itu juga. Jadi kita melihat di sini sebuah kemahakuasaan Allah. Jadi kayu salib perlu dan harus ada. Ya, Allah harus menjadi manusia, sebab hanya lewat itulah kita baru bisa memahami memangnya Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang adil, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, kayu salib harus menjadi landasan atau dasar iman kita, Pak Gunawan. Kita nggak boleh mendasarinya atas pengalaman pribadi, sebab kalau hanya mendasarkan iman kita pada pengalaman pribadi, kita akan diayunkan oleh suasana, oleh kondisi kehidupan ini. Tapi kalau kita dasarkannya pada apa yang Tuhan sendiri telah lakukan, barulah di sana iman kita bisa kokoh berdiri. Ya, dan seringkali kan pengalaman pribadi itu ada orang lain juga yang punya pengalaman yang mirip-mirip dengan kita, yang mungkin tidak seiman dengan kita. Jadi seolah-olah itu bukan karya Allah bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi kita yang percaya itu adalah suatu rencana Allah di dalam kehidupan kita, gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau kita sedang mengalami musibah atau apa, dan kita mulai meragukan kasih Allah, kita ingat kayu salib. Bahwa anak Allah mati buat kita, itu berarti Dia mengasihi kita. Kalau kita melihat ke dunia nggak adil atau apa, kita ingin kayu salib. Allah itu adil, maka dosa harus dibayar. Jadi berarti Dia akan menegakkan keadilan. Kalau kita merasa kok Allah kok nggak berdaya, kok Allah membiarkan ini terjadi, enggak, Dia Maha Kuasa, Dia mempunyai rencananya yang sempurna.
Jadi kita tahu itu dari mana? Juga dari kayu salib. Ya, walaupun di dalam seluruh perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini mencerminkan hal itu, Pak Paul. Namun kayu salib memang puncak dari semua itu. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi memang ya dalam kehidupannya itulah yang selalu ditayangkan atau dimunculkan. Namun ya salib merupakan sepertinya rangkuman dan puncak dari segalanya. Ya, karakter yang pergumulan yang lain yang terjadi di dalam diri kita itu apa, Pak Paul? Nah, kita juga akan menggumuli mengenai cara kerja Tuhan. Nggak bisa enggak ya. Kita itu tuh waktu berdoa mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Dan disinilah yang terjadi ya. Tuhan kok nggak menjawab permohonan Maria dan Marta sesuai dengan keinginan mereka. Dia malah menunda keberangkatannya sehingga dia baru datang 4 hari setelah Lazarus meninggal dunia. Nah, di sini kita melihat Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya yang sempurna. Jadi cara dan waktu Tuhan bekerja menunjukkan kesempurnaannya. Pada saat kedatangannya bagi Marta dan Maria, Yesus tidak lagi dibutuhkan. Kakaknya sudah meninggal dunia. Singkat kata, pada saat itu mereka sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Apa yang mereka dambakan sudah pupus sampai di titik terendah. Ternyata itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, sengaja mengosongkan Marta dan Maria supaya mereka dapat menyaksikan kemuliaan Allah di titik yang tertinggi. Begitu Pak Gunawan. Jadi kadang memang Tuhan itu tuh ya membiarkan kita loh melewati sesuatu yang begitu berat sampai benar-benar kita itu kosong pengharapan. Nggak ada lagi tuh yang kita nantikan. Nah di saat itulah dia muncul, menampakkan dirinya dan mengisi semua pengharapan kita. Ya memang itu tidak bisa digeneralisir. Artinya tidak semua orang harus mengalami hal-hal yang seperti itu Pak Bos. Tetapi cara pembentukan Tuhan itu kan berbeda-beda dari pada tiap orang gitu Pak Bos. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu apa kelemahan kita, di mana kita harus dibentuk. Tetapi pada intinya tetap Tuhan menghendaki supaya kita mengosongkan diri seperti Dia sendiri juga mengosongkan dirinya dan menjadi manusia ini Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan ya. Jadi kadang Tuhan mengosongkan kita dari segala konsep tentang siapakah Tuhan dan dari segala pengharapan supaya kita dapat menyaksikan kemuliaan anak Allah yang terbesar. Jadi kita ya seringkali itu udah membentuk sebuah konsep Tuhan itu seperti apa. Dia sanggup apa. Nah kadang-kala tuh Tuhan akan mengosongkan konsep itu tuh. Dan dia akan menggantikannya dengan sebuah konsep yang jauh berbeda. Dan sudah tentu yang lebih mulia. Nah tapi caranya untuk dia bisa mengosongkan biasanya adalah dengan ya menghadirkan peristiwa-peristiwa yang sulit seperti yang dialami oleh Maria dan Marta ini. Sebab pada saat terendah kita barulah dapat melihat kekuasaan Allah yang tertinggi. Pada saat Ia membuka jalan sewaktu kita menemui jalan buntu. Disitulah kita melihat bahwa Ia adalah Allah yang maha kuasa dan ajaib. Kalau begitu kita berdoa Tuhan langsung memberikan dan apa yang kita minta langsung kita peroleh. Meskipun kita akan memuji Tuhan dan sebagainya, tapi pengenalan kita akan Tuhan sebetulnya relatif dangkal. Waktu kita mengalami peristiwa seperti Marta dan Maria dan melihat Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa, konsep kita, pengertian kita, iman kita terhadap Tuhan akan benar-benar bertambah besar. Dan hal ini seringkali kita salah memaknainya gitu Pak Paul. Setiap penderitaan, pergumulan yang kita alami kita anggap ini hukuman dari Tuhan akibat dosa kita. Lalu kita mencoba introspeksi diri atau bahkan mendengar orang lain yang mengatakan bahwa ada dosa di dalam diri kita sehingga kita harus mengalami itu semua. Ini bagaimana Pak? Kita sudah tentu harus selalu introspeksi ya. Apakah memang kita ini ada melakukan kesalahan atau dosa, ataukah peristiwa ini terjadi akibat ketidaktaatan kita? Sebab kadang-kala memang itu yang terjadi. Ya, kadang-kadang memang Tuhan memberikan kepada kita sanksi ya atas perbuatan kita supaya memang akhirnya kita menyadari lah supaya kita nggak lagi berbuat yang sama gitu. Namun setelah kita introspeksi dan kita berkata enggak kok, saya nggak lagi tengah berdosa ya. Saya benar-benar mencoba untuk menaati Tuhan dalam hidup saya. Tapi ini terjadi.
Nah, kita akhirnya harus berkata bahwa ini adalah dalam kehendak Tuhan. Ini bukan hukuman atas dosa saya atau kesalahan saya. Tapi ini adalah hal yang Tuhan tetapkan buat saya untuk saya alami. Tetapi apakah Tuhan itu tidak bisa membentuk kita tanpa harus melalui hal yang seperti itu, Bapak? Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Tuhan itu kejam gitu bagi orang yang dikasihinya. Saya pernah bicara dengan seorang yang saya kenal baik, Pak Gunawan. Dia itu 8 tahun yang lalu, ini kejadiannya di Amerika Serikat, ditembak karena orang mau merampok mengambil mobilnya. Jadi sebagai akibatnya dia itu lumpuh dari leher ke bawah, hanya bisa menggerakkan tangannya dengan terbatas. Nah, satu kali waktu saya berkunjung kepadanya, dia itu memberikan sebuah kesaksian kepada saya bahwa Tuhan itu tuh membentuk kita itu seperti itu pohon yang ditumbuhkan di tanah yang kering. Nah, kita itu tuh akan kaget ya melihat bahwa di tanah yang kering ada pohon. Dan kadang-kadang kita melihat pohon itu pohon yang tinggi. Tapi sebetulnya tuh nggak ada air di situ. Hujan pun juga sangat jarang sekali. Jadi kita bertanya-tanya, dari manakah akar-akar itu memperoleh air? Nah, jawabannya kita tahu adalah bahwa akar-akar itu akan masuk ke dalam tanah untuk bisa mendapatkan air. Jadi dia berkata kepada saya begini, kadang Tuhan menempatkan kita memang di gurun pasir kehidupan, supaya kita akan mengembangkan akar yang masuk ke dalam untuk bisa akhirnya mendapatkan air itu. Jadi kadang-kadang Tuhan memang harus ya memberikan kepada kita ya sesuatu yang enggak menyenangkan ya, menghadirkan sesuatu yang memang enggak kita sukai, supaya kita mengembangkan akar-akar iman yang dalam, Pak Gunawan. Dan itu tuh enggak bisa dicapai lewat cara yang lain, tapi lewat peristiwa seperti itu. Ya, jadi pada saat kita mengalaminya, itu seringkali kita kehilangan pandangan seperti itu, Pak Paul. Seringkali pandangan kita justru terfokus pada penderitaan itu sendiri dan mengasihani diri sendiri, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk bisa bertumbuh, memperdalam akar kita di tengah-tengah kekeringan itu tadi. Betul sekali. Ya, kita memang bisa mengerti kenapa kita waktu mengalami masalah yang besar ya kita susah ya untuk membingkainya dari kacamata rohani atau iman. Tapi ya itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai persoalan hidup itu tuh mengaburkan mata iman kita untuk memandang Tuhan. Nah, di situ sebenarnya peran seorang sahabat, peran seorang konselor, peran seorang hamba Tuhan untuk bisa tetap memberikan bimbingan dan arahan supaya kita itu bisa melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan di dalam hidup kita ini, gitu Pak Paul. Betul, jadi memang kita senantiasa perlu ya bukan saja dikuatkan, tapi diingatkan agar kita enggak kehilangan perspektif tersebut. Iya. Hal yang lain tentang pergumulan ini apa, Pak Paul? Pergumulan yang ketiga adalah pergumulan mengenal rencana Tuhan. Jadi yang pertama tentang karakter Tuhan, yang kedua tentang cara kerja Tuhan, dan yang ketiga adalah tentang rencana Tuhan. Jadi waktu kita mengalami sebuah persoalan yang berat atau apa, sebetulnya itu adalah sebuah kesempatan kita menggumuli tentang rencana Tuhan. Nah, saat itu Marta dan Maria tidak dapat melihat rencana Tuhan yang utuh. Mereka hanya dapat melihat rencana mereka sendiri, yaitu kesembuhan kakaknya. Namun Tuhan mempunyai rencana lain, yakni membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi ya kita bisa simpulkan kebanyakan rencana kita manusia jauh lebih sederhana dan terbatas ketimbang rencana Tuhan. Kita hanya dapat melihat sejauh mata memandang. Tuhan melihat melampaui mata manusia. Kebangkitan Lazarus menjadi bukti dan pengharapan iman kita, bahkan beribuan tahun setelah Lazarus mati dan dibangkitkan. Begitu Pak Gunawan. Jadi ya kita harus memang yang mengerti bahwa salah satu hal tersulit yang mesti kita alami adalah menerima rencana Tuhan yang lain, yang bukan seperti kita bayangkan atau harapkan. Kita memang berharap Tuhan mempunyai rencana yang sama dengan rencana kita. Namun itu tidak selalu terjadi. Rencana Tuhan yang lain bukan berisikan niat jahat Tuhan. Enggak. Ya, tapi rencananya selalu berisikan justru ya
hati yang mengasihi kita. Ya memang ini seperti anak dengan orang tuanya Pak Paul ya. Kadang-kadang seorang anak itu kan sulit untuk memahami rencana dari orang tuanya, bahwa apa yang orang tuanya lakukan itu demi kebaikan si anak. Buat anak itu bisa menjadi suatu semacam hukuman atau penyiksaan terhadap dirinya, paling tidak itu mengekang kebebasannya itu. Dan kita pun berlaku sama terhadap Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih luas, tetapi pandangan kita ini kan memang terbatas. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun mengerti hal itu. Pergumulan kita ini, Bapak. Jadi kita ya udah tentu sebagai manusia nggak apa-apa ya berusaha, Pak Gunawan. Namun kita harus selalu ya siap untuk menerima rencana Tuhan yang lain itu. Usahakan semua ya sebaik-baiknya dengan sebijaksana mungkin. Tapi ya terimalah rencana Tuhan yang lain. Sebab ada kalanya Dia akan hadirkan itu di luar dugaan kita. Kita enggak mengharapkan sebuah rencana yang lain. Jadi seperti kita bahas tentang Marta dan Maria, dalam benak mereka, rencana mereka adalah waktu Tuhan dipanggil, Tuhan akan segera datang. Ini orang yang Tuhan kasihi kok. Tapi kok malahan Tuhan gak datang. Dan bukan saya itu, akhirnya kakaknya mati. Jadi mereka gak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Tapi yang tengah dilakukan Tuhan adalah Dia sedang menghadirkan rencananya yang lain. Jadi dalam hidup ini kerap kali Tuhan menghadirkan rencananya yang lain kepada kita. Ya, dan rencana yang lain itu bisa berbeda antara yang kita alami dan yang orang lain alami, Pak Paul. Betul, betul. Ya, kadang-kadang ada orang yang lain itu sakit, seperti yang kita juga sakit. Orang itu sembuh, kita tidak sembuh-sembuh gitu, Pak Paul. Atau sebaliknya. Dan betul. ini juga membingungkan. Seolah-olah Tuhan itu tidak konsisten di dalam melakukan tindakannya atau menjalankan rencananya itu. Betul sekali. Jadi memang kita nggak selalu mengerti ya apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Maka untuk dapat melihat dan menerima rencana Tuhan yang lain dibutuhkan iman, Pak Gunawan. Nggak ada jalan lain. Iman. Ya, lewat peristiwa kebangkitan Lazarus, Tuhan menumbuhkan iman Marta dan Maria. Dan kadang inilah yang Tuhan lakukan juga dalam hidup kita. Dia senantiasa berusaha menumbuhkan iman supaya kita dapat berelasi dengannya pada level keintiman yang terdalam. Ya, saya mengingat sebuah kejadian pada saat yang hampir bersamaan ada dua orang yang saya kenal terkena kanker. Dan kebetulan sama, dua-duanya adalah kanker di anggota tubuh tertentu yang memang sama. Nah, yang satu begitu didiagnosis kankernya itu sudah parah sekali, stadiumnya sudah tinggi. Yang satu stadiumnya masih rendah. Dan kondisi-kondisi lain pada awal membuktikan bahwa yang kondisinya kankernya rendah itu tuh mempunyai banyak sekali keuntungan dah. Jadi kami langsung berpikir, waduh ilah, yang akan menderita ini akan mempunyai kemungkinan bahaya atau apa yang kankernya berat ini. Kemudian dua-duanya menjalani perawatan. Yang berat itu tuh tubuhnya memberi respons yang begitu positif terhadap perawatan sehingga kankernya terus mengecil sekarang sehingga dia bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Yang kankernya tingkatan rendah terus memburuk sampai akhirnya berat sekali masalahnya. Jadi sekali lagi di situ kita melihat ada kalanya memang Tuhan menghadirkan rencananya yang lain dan kita mesti terima Dia melakukan itu untuk menumbuhkan iman kita, supaya kita dapat berelasi dengannya pada level keintiman yang terdalam. Ya, keintiman seperti apa sebenarnya? Kan keintiman ini terus-menerus bertumbuh, menuntut kita itu terus bertumbuh gitu Pak Paul ya. Tadinya kita merasakan ini sudah dalam, tetapi nanti Tuhan akan memberikan kepada kita lebih dalam lagi gitu kan. Kita ini misalkan ya, bayangkan hubungan suami istri Pak Gunawan. Kalau memang antara kita dan pasangan kita itu tuh masih banyak terdapat ketidaksesuaian. Bagaimanapun juga keintiman kita itu akan terbatas. Tapi waktu kita itu mempunyai kematangan berpikir yang sama. Wah, kita itu ngomong pas, cepat nyambungnya. Kita mempunyai pengertian perasaan yang juga sama. Kita ngomong benar-benar pas, kita bisa menyatu. Nah, ini yang Tuhan sebetulnya kehendaki dari kita anak-anaknya. Iman kita bertumbuh. Sehingga kita dan Tuhan itu menjadi sangat pas sekali. Sehingga nantinya memang benar-benar
persekutuan kita dengan Dia menjadi sebuah persekutuan yang intim dan benar-benar menyeluruh. Dan apakah itu menjadi tujuan akhir dari Tuhan itu membentuk kita, Pak? Iya, Pak Gunawan, sebab permintaannya atau yang harus kita juga penuhi adalah kita bertumbuh menjadi seperti siapa? Ya, menjadi seperti Tuhan kita Yesus. Itulah yang diharapkannya dari kita semua. Jadi tantangan Tuhan kepada Marta yang seperti kita baca di Yohanes 11 adalah, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau engkau beriman, engkau melihat kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan katakan. Nah, jadi tantangan yang sama Ia berikan pula kepada kita. Dia rindu memperlihatkan kemuliaannya kepada kita, namun untuk itu diperlukan iman bahwa Ia sanggup melakukan semua yang tak terbayangkan. Jadi kesimpulannya adalah rencana Tuhan yang lain bukan sama baiknya dengan rencana kita. Rencana Tuhan yang lain jauh lebih baik daripada rencana kita semula. Ya, pergumulan itu terjadi ketika apa yang kita pahami tentang rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga Tuhan akan membentuk kita supaya kita itu selaras dengan rencananya, Pak. Betul. Tapi inilah yang saya rasa menjadi pergumulan kita seumur hidup, Pak. Betul. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat yang ingin Pak Paul bacakan. Saya bacakan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan menegaskan, memang rencananya tidaklah sama ya dengan rencana kita, tapi yang perlu kita imani, rencananya lebih indah daripada rencana kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.